Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dini Hasman di channel Kita Berbagi. Ya, pembahasan kali ini itu berkaitan dengan mata kuliah yang saya ambil sebagai mahasiswa hukum di Cybermu, yaitu Hukum Humanitar Internasional atau kita sebut H2I. H2I ini ilmu yang mempelajari tentang alasan, prinsip dasar, metode dan strategi, serta larangan dalam berperang. Dalam H2I, suatu negara memiliki hak untuk berperang, yang disebut dengan jus et bellum, dengan alasan yang rasional tentunya, seperti mempertahankan diri, meredakan pemberontakan, dan lain-lain. Namun berperang juga memiliki cara atau norma, jus in bello, serta larangan-larangan yang harus dipatuhi. Oke, teman-teman, perang selalu menjadi berita yang menarik perhatian kita semua, baik sebagai masyarakat suatu negara, masyarakat global, ataupun negara itu sendiri. Kita ingin tahu lebih dalam mengapa perang itu terjadi, dampak dari perang tersebut, terutama untuk negara kita tentunya, dalam bidang perekonomian, perdagangan, dan lain sebagainya. Serta kita juga ingin tahu endingnya, bukan? Oke, tema kali ini yang saya akan angkat adalah pendudukan Palestina oleh Israel dan peranan PBB. Pada era 1930-an dan 1940, terjadi migrasi besar-besaran warga Yahudi dari seluruh Eropa ke Palestina. Hal ini seiring pemicunya adalah Holocaust yang terjadi terutama di Jerman, ya. Kita ingat bahwa Holocaust itu berapa juta warga Yahudi yang menjadi korban pembantaian. Nah, lalu kemudian migrasi besar-besaran ini ke negara Palestina, ke kota Palestina tentu berdampak kurang baik, terutama konflik komunal yang terjadi dengan penduduk Arab setempat. Gitu. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita simak mengenai sejarah Palestina itu sendiri. Palestina itu adalah kota suci, ya, yang sudah berusia ratusan bahkan ribuan tahun, yang menjadi kota berpenduduk tiga agama yang saling hidup tentram, damai, dan berdampingan tentunya, yaitu pemeluk Islam, Kristen, dan ya Nasrani tentunya. Nah, dalam sejarahnya Palestina ini kerap dibawahi oleh kerajaan-kerajaan besar seperti Romawi Timur, Kekhalifahan, dan dinasti Islam, di mana yang terakhir yang menguasai Palestina adalah Kesultanan Ottoman. Ini hampir 400 tahun di bawah pengaruh Ottoman, sehingga Palestina menjadi kota administratif. Mungkin kalau di kita seperti wali kota, seperti kota yang dipimpin oleh wali kota, ya. Nah, lalu di awal abad ke-19, Bapak Zionis Yahudi, Theodor Herzl, itu punya ide untuk mendirikan negara Palestina atau tanah air bagi bangsa Yahudi di tanah Palestina, gitu. Nah, lalu mereka mengajukan proposal kepada Kesultanan Ottoman, yang mana pada waktu itu dijabat oleh Sultan Abdul Hamid II, yang menolak keinginan Theodor Herzl ini untuk membeli tanah ataupun otonomi khusus di tanah Palestina. Namun, seiring dengan terjadinya Perang Dunia I, di mana Kesultanan Ottoman menderita kekalahan, maka situasi geopolitik menjadi berubah. Ketika itu, Menlu Inggris bernama Arthur Balfour bersurat kepada Lord Rothschild, yang ini adalah tokoh Yahudi di Inggris. Dalam suratnya, Balfour menyatakan bahwa pemerintah Inggris mendukung berdirinya tanah air Yahudi di tanah Palestina. Nah, inilah yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Balfour. Lalu
pada tahun 1922 kok PBB ketika itu belum PBB, namanya Serikat Bangsa-Bangsa ya, itu menyerahkan mandat pengelolaan Palestina kepada Inggris. Liga Bangsa-Bangsa menyerahkan mandat secara resmi kepada Inggris untuk mengelola Palestina. Namun mandat ini dikembalikan oleh Inggris setelah terjadinya Perang Dunia Kedua, di mana Inggris beropini bahwa mereka tidak sanggup lagi menangani konflik komunal yang terjadi di Palestina. Nah, momen itu dimanfaatkan oleh pendiri bangsa negara Israel, yaitu Ben Gurion, pada tanggal 14 Mei 1948 untuk memproklamirkan negara Yahudi yang berdiri di tanah Palestina. Tentu hal ini memicu protes dan terjadilah perang Arab kurun waktu beberapa tahun itu, ya, antara negara-negara Arab dengan Israel. Konflik itu terus berlanjut, ya, sehingga pada tahun 1967 terjadi perang 6 hari antara Israel kembali dengan negara-negara Arab yang dimenangkan oleh Israel. Dan secara penuh setelah perang tersebut, Israel menduduki seluruh wilayah Palestina, termasuk tepi barat, jalur Gaza. Nah, teman-teman, pertanyaan selanjutnya adalah kita menyimak, kita memperhatikan ya betapa banyak hal-hal yang di luar peri kemanusiaan dilakukan Israel di tanah Palestina. Nah, tentu kita ingin tahu tuh, kalau boleh diuraikan satu persatu, ya, apa saja yang pelanggaran yang mereka lakukan dan melanggar ketentuan atau prinsip apa, ya. Salah satu antara lain, ya, ada perusakan objek sipil seperti rumah warga sipil, tempat ibadah, rumah sakit, termasuk membinasakan staf kemanusiaan, palang merah, jurnalis. Nah, itu tentu melanggar pasal 18 dan 20 Konvensi Jenewa 4 dan pasal 52 Protokol Tambahan 1. Lalu juga melakukan serangan udara ke daerah atau area yang padat penduduk. Nah, ini bertentangan dengan azas proporsionalitas, ya, yang mana pada azas itu ditekankan bahwa objek sipil yang dirusak itu tidak boleh lebih besar dari keuntungan militer yang diperoleh, yang diharapkan. Lalu juga dengan semena-mena melakukan penahanan tanpa peradilan yang adil, melakukan penyiksaan. Ini tentu melanggar pasal 3 bersama dan pasal 32 di Konvensi Jenewa 4 tahun 1949. Lalu melakukan blokade total sehingga warga Palestina mengalami kelaparan, menghambat masuknya bantuan-bantuan kemanusiaan. Nah, ini melanggar pasal 33 nih di Konvensi Jenewa 4 dan pasal 54 Protokol Tambahan 1. Lalu melakukan pemindahan penduduk sipilnya ke daerah Palestina, membangun pemukiman ilegal, mengusir warga sipil Palestina dari rumah-rumah mereka. Nah, ini tentu melanggar pasal 49 Konvensi Jenewa 4 dan pasal 85 Protokol Tambahan 1. Nah, pertanyaan besarnya, mengapa PBB gagal menghentikan perilaku Israel tersebut? Tentu jawabannya tidak semudah yang kita perkirakan. Banyak sekali faktor yang saling terkait, ya, antara lain faktor sistemik, faktor struktural, dan geopolitik, sehingga menyebabkan PBB
buntu perannya dalam konflik Israel dan Palestina. Yuk kita bahas satu persatu ya. Kelemahan struktural dan institusional PBB. Sesuai dengan tugasnya, PBB cukup vokal sebenarnya, mengeluarkan banyak resolusi ya. Salah satunya adalah resolusi nomor 194 ya, di mana mereka mendukung kembalinya pengungsi Palestina ke tanah Palestina dan Palestina sebagai non-member observer state. Namun resolusi Majelis Umum PBB ini memang bersifat non-binding alias tidak mengikat dan tidak dapat dipaksakan tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB. Karena sesuai dengan pasal 25 Piagam PBB, hanya Dewan Keamanan adalah organ PBB yang memiliki keputusan yang mengikat dan memiliki wewenang menjatuhkan sanksi ekonomi hingga intervensi militer. Adapun negara yang menjadi anggota Dewan Keamanan yang tetap itu ada 5 negara. Ya, Amerika Serikat, Inggris, China, Prancis, dan Rusia. Lalu faktor yang kedua, geopolitik dan aliansi strategis. Israel seperti yang kita ketahui merupakan sekutu dekat sekali ya dengan Amerika yang berada di Timur Tengah. Ini untuk membendung sebenarnya pengaruh dari Rusia dan pengaruh kekuatan lain seperti Iran. Nah, sikap AS ini yang senantiasa ditampakkan dalam hak veto yang mereka miliki untuk memveto semua resolusi, semua draft resolusi yang mengkritik tindakan Israel, ditambah lagi dengan kuatnya lobby ya yang pro Yahudi di Washington, sehingga Amerika Serikat ini kerap disebut sebagai veto shield Israel atau perisai vetonya Israel. Selanjutnya adalah PBB tidak memiliki aparat penegak hukum yang independen. Nah, ini tentunya salah satu yang berakibat pada PBB tidak dapat memaksa negara berdaulat secara fisik jika negara tersebut mengabaikan hukum. Nah, jadi dengan semua pelanggaran yang dilakukan, dengan semua tindakan Israel yang secara nyata ya menantang PBB selaku badan dunia yang memiliki cita-cita luhur sebenarnya sesuai dengan piagam PBB. Namun karena ada hak veto yang dimiliki oleh sekutu dekatnya yang selalu memveto semua resolusi, semua draft resolusi atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh Israel, maka Israel dapat dengan bebas melakukan semua yang menurutnya adalah demi kepentingan Israel. Nah, teman-teman, tadi kita sepintas ya, atau 2 pintas mungkin sudah membahas banyak mengenai Palestina, mulai dari kisahnya ya, perjalanan sejarahnya yang cukup panjang walaupun bukan merupakan suatu negara, tetapi kota Palestina ini telah hidup berdampingan para penduduknya, baik yang Islam, Yahudi maupun Nasrani, dan itu mereka rasakan selama ribuan tahun. Nah, saat ini tentu menjadi PR kita bersama bagaimana kita bisa memberikan kontribusi paling tidak meringankan beban Palestina ke depan sehingga rakyat Palestina dapat hidup lebih baik, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka ya, makanan, minuman, pendidikan, kesehatan. Nah, kita berharap banyak, mungkin salah satunya dari video ini dapat menggugah pemangku kebijakan terutama di negara kita khususnya lebih vokal bersuara di PBB untuk menentang tindakan Israel tersebut dan mengupayakan adanya restorasi, saya pikir, terhadap kekuasaan atau wewenang dari Dewan Keamanan ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Salam.